Berarti Mas Hamdan kalau melihat penilaian dari dua pengamat bola kita sepertinya sangat mengapresiasi dan merasa bahwa tidak lolos Olimpiade pun sepertinya bukan masalah begitu besar karena kita sudah banyak sekali pembuktian yang kita lakukan selama Piala Asia. Tapi buat Kemenpora, buat pemerintah, apakah itu cukup puas sampai playoff dengan perwakilan dari Afrika tapi tidak lolos ke Olimpiade? Jadi tentu kita melihat sesuatu dari skala makro ya, kita lihat secara strategis. Kita harus trust the process. Karena success is not an instant ya. Bill Clinton pernah mengatakan follow the trend line, not the headline. Lihat trend line-nya bagaimana timnas kita naik secara gradual dari ranking FIFA 170 hingga 130. Beberapa kali tim yang dipimpin, yang dilatih oleh Coach Shin Tae-yong menciptakan rekor-rekor baru. Tembus Piala Asia U20, tembus Piala Asia U23, tembus Piala Asia Senior. Kemudian di Piala Asia juga mencapai prestasi yang sangat baik, tembus babak 16 besar. Kemudian untuk Piala Asia U23, PSSI menyatakan targetnya adalah 8 besar. Ternyata bukan hanya kita telah memenuhi target, tetapi kita masuk ke 4 besar, bahkan masih bertanding melawan Guinea hari ini. Berarti sudah melebihi ekspektasi. Dan saya setuju dengan rekan-rekan di sini bahwa ini suatu hal yang harus diapresiasi. Jadi kita harus puas apapun hasilnya nanti pertandingan Indonesia versus Guinea. Mungkin salah satu hal yang penting kita catat di sini adalah ini adalah stepping stone for a better future. Ingat, tim yang bertanding hari ini adalah tim termuda di Piala Asia. Jadi sebetulnya room for growth-nya sangat tinggi. Kita belum melihat golden generation. Karena golden generation-nya sedang berlangsung saat ini, sedang ditempa saat ini. Percayalah bahwa dalam waktu 2-3 tahun mendatang kita akan naik ke prestasi yang jauh lebih baik lagi. Dan di sini kita melihat prosesnya itu. Oke, Bang Hensat deh, kalau gitu tanggapannya nih Bang Hensat terkait dengan progres yang dijalani oleh para pemain kita. Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI mengatakan ini bisa jadi generasi emas timnas Indonesia. Bang Hensat, tanggapannya seperti apa sejauh ini perjalanan Indonesia hingga akhirnya di babak pertama melawan Guinea, walaupun memang harus kalah 0-1 tapi masih ada babak kedua, masih ada peluang. Sejauh ini seperti apa tanggapannya? Gini, dalam sebuah pertandingan ya, pertandingan apapun itu, kalau sepak bola, ini kan ada dua sebetulnya keinginan para supporter gitu. Yang pertama adalah menang pertandingan, yang kedua juara. Nah, Shin Tae-yong ini belum nih juara. Dia baru menang pertandingan aja. Apakah itu mengobati rasa haus? Iya. Jadi di beberapa minggu belakangan ini mulai kita bicara tentang kok kita kalah ya. Sebelumnya biasa kalah itu, lawan Thailand kalah, lawan Vietnam kalah, biasalah gitu ya. Sekarang mereka bukan di kelas kita, seperti itu. Kok kita sekarang menang dan terus kemudian begitu kalah kita menyesali itu. Dan itu jadi perbincangan kenapa ya bisa kalah. Sebetulnya kan yang menjadi rasa penasaran kita paling tinggi itu bukan level Piala Asia malah. AFF, Piala ASEAN. Kita sebagai runner up terbanyak ya Bung ya. Terpaling sering runner up-nya. Menang sih enggak gitu. Nah dengan kali ini kan harapan pertama saya nih ya. Itu minimal ada juaranya lah kita. Piala AFF kayak gitu. Minimal bisa kesebut dalam sejarah sebagai juara. Nah memang menang dan juara ini dua hal yang berbeda. Menang itu ternyata buat supporter timnas itu sudah hal yang luar biasa. Itu yang menurut saya mestinya sabar dulu gitu. Nanti kalau udah juara baru kita win. Oke, jadi maksudnya euforianya jangan terlalu berlebihan atau seperti apa nih? Ya mungkin karena rasa kehausan kita jarang menang waktu itu ya. Jadi begitu menang satu kali aja itu hal yang luar biasa. Menang lawan Korea Selatan kan hal yang luar biasa tuh. Bahkan Bung Toel dan Bung Dwi ini juga pernah menyebutkan bahwa ini jangan-jangan kita sudah final nih. Di lawan Korea itu sudah menangan yang luar biasa. Nanti itu bisa jadi turun terus. Itu sudah peak moment kita itu ketika menang lawan Korsel. Akhirnya begitu juga gitu. Tapi kalau kata tadi Mas Hamdan kan ini follow the trend line. Ini kan ada prosesnya. Kalau kita bicara percaya proses gitu kan. Ya, banyak kan, tagar di media sosial seperti itu. Follow the process itu kan sebuah perkataan untuk menyembunyikan kekecewaan aja sih. Kita lihat aja prosesnya gitu. Tapi kan nggak menang-menang gitu. Timnas kita tuh kurang apa gitu. Paling sering masuk di final AFF. Tapi juara juga enggak gitu kan. Kan nanggung jadi itu pernyataan-pernyataan menghibur saja ya. Gimana tuh Mas Hamdan? Begini ya, not every single competition is created the same. Tidak setiap kompetisi itu sama. Brazil tidak pernah menang Gold Cup. Tapi dia menang Piala Dunia. Kenapa? Karena Brazil tidak peduli terhadap Gold Cup.
Kalau saya disuruh milih juara Piala AFF dengan kualifikasi Piala Dunia, saya pilih kualifikasi Piala Dunia. Ataupun saya pilih kualifikasi untuk Olimpiade karena levelnya lebih tinggi. Yang duduk di stadion juga berbeda. Kita bisa 3 besar, ya, perebutan juara ketiga di U23 itu menurut saya lebih tinggi daripada memenangi Piala AFF. Karena itu Southeast Asia. And then in AFC Under 23 we are fighting against South Korea. We are fighting against Saudi Arabia, Uzbekistan. Ini adalah powerhouse-nya Asia gitu loh. Oke. We are in the big games now. Ada sependapat dengan itu, Bung Toel? Tidak sependapat. Kenapa tuh? Ya karena begini, dalam sepak bola itu ada tahapannya, stepping stone, milestone gitu loh. Kita betul di U23 pencapaian luar biasa, tetapi yang diukurkan adalah ada yang menyesatkan lah belakangan ini menurut saya, termasuk pandit-pandit yang ngomong, yang menurut saya sih seolah-olah jadi buzzer itu, bahwa AFF itu jangan prioritas. Memang tidak ada yang bilang ASEAN itu prioritas. Kita ingin ke level yang lebih tinggi. Tapi yang mau ambil dulu itu untuk memastikan kalau kita pakai mahkota itu clear. Kamilah mahkota Asia Tenggara gitu loh. Kami nggak takut lagi sama Vietnam, kami nggak takut lagi sama Thailand. Kenapa itu? Thailand sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mau ambil Asia ternyata nggak mudah. Itu kan perjalanan sepak bolanya nih. Thailand itu untuk juara Asia Tenggara, mahkota raja itu sudah dapat. Mereka juga sama targetnya, ingin di Asia lolos jadi salah satu wakil Asia ke Piala Dunia. Tapi itu proses yang nggak mudah. Artinya kalau kita belum juara, pakai udah ngomong ketinggian di sini kan nggak lucu juga. Oke, jadi tapi ada jangan ukurannya diplesetin, termasuk oleh para pandit yang mungkin buzzer. Ini bukan target dengan prioritas. Siapa yang bilang AFF prioritas gitu loh? Prioritas tentu harus lebih tinggi. Tapi itu harus ambil. Kalau kita memang jago gitu loh. Oke, akhir tahun ini ya. Soal proses juga harus kita analisis secara sepak bola. Naturalisasi itu adalah proses atau apa gitu yang dimaksud proses sepak bola. Oke, sebelum kita bahas soal naturalisasi, ini sudah emosi sepertinya sesuai dengan topik kita pada hari ini. Padahal baru ngebahas babak pertama lawan Gini dulu sih. Makanya, coba nanti Bang Iqbal ditanggapi dan juga Mas Hamdan untuk dijawab tadi pernyataan dari Bung Toel. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.